Devina Dewi Darmawanti. Saya Elsa Dwi Herawati. Saya Farahnela Khairunisa. Saya Irna Sarsadestiani. Kami akan menjelaskan tentang materi matematika Pitagoras. Dengan pembahasan yang dijelaskan yaitu pertama, sejarah Pitagoras, kedua, hubungan aritmatika dan geometri, ketiga, hubungan geometri dengan aljabar, dan yang terakhir, teorema Pitagoras. Kalian tahu nggak sih bagaimana sejarah Pitagoras itu? Jadi sejarah Pitagoras itu, Pitagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Kepulauan Aegea Timur, Ionia, Yunani. Pitagoras wafat pada tahun 495 sebelum Masehi di Metapontion, Italia. Nama ayah Pitagoras yaitu Mnesarchus, beliau seorang pedagang dari kota Tirus yang dermawan. Dan nama ibu Pitagoras yaitu Pitais, beliau adalah keturunan asli Samos. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya serta perintis aliran Pitagoreanisme atau Pitagorean. Konon, kelahiran Pitagoras diramalkan oleh seorang pendeta Yunani di kuil Apollo, kota Delphi. Hal ini diperkuat dengan penemuan tanda khusus di paha bayi Pitagoras oleh ayahnya yang diyakini sebagai adanya petunjuk istimewa. Selanjutnya yaitu tentang riwayat pendidikan Pitagoras. Pitagoras pada masa kecilnya banyak melakukan perjalanan ke berbagai kota mengikuti ayahnya. Pengalaman mengunjungi banyak kota perdagangan ini menyenangkan hati dan memacu keingintahuannya untuk lebih mendalami berbagai macam pengetahuan. Pitagoras diserahkan kepada guru Creopilus untuk mempelajari karya-karya sastra, puisi, dan bermain musik. Kemudian, Pitagoras sendiri memperoleh pelajaran dari Perekides secara privat atau khusus. Dari Perekides itulah Pitagoras memperoleh ajaran mengenai filsafat, mistik, mitologi, hubungan jiwa dan tubuh. Pitagoras juga mempelajari geometri dan kosmologi. Kedua filsuf ini menganjurkan Pitagoras untuk memperdalam ilmunya dengan belajar ke Mesir. Saat berusia 18 tahun, Pitagoras ke Mesir untuk belajar ritus agama dan ketuhanan mengikuti saran dari guru sebelumnya. Banyak cara hidup pendeta Mesir diadopsi Pitagoras seperti hidup vegetarian dan menolak menggunakan pakaian yang berasal dari kulit binatang. Selama bermukim di Mesir, Pitagoras menyaksikan terjadinya peristiwa peperangan antara Mesir dan Persia. Akibat kekalahan perang melawan Persia itu, orang-orang Mesir dibuang ke Babilonia sebagai tawanan perang. Selama masa pembuangan itu, Pitagoras juga mendapat tambahan ilmu aritmatika dan musik. Pitagoras juga mempelajari konsep mengenai penyatuan jiwa. Dari ajaran para pendeta Hindustan itulah, ia dapat mengembangkan konsep filsafat bahwa jiwa kita semua akan menyatu kembali dalam satu kesatuan kepada Yang Maha Suci. Pada tahun 520 sebelum Masehi, Pitagoras kembali ke negeri leluhurnya yaitu Pulau Samos. Di Samos, Pitagoras mencoba mendirikan sekolah yang disebut semicircle. Dia mengajarkan kebajikan-kebajikan untuk kembali menata kota Samos. Namun, karena larangan dari para penduduk Samos yang saat itu berada di bawah kekuasaan Polikrates, sehingga ia mengubah haluannya dan akhirnya dia menetap di Crotona, sebuah koloni Doria di selatan Italia. Lalu ketika usia Pitagoras sekitar 60 tahun, ia menikahi salah satu siswanya, yaitu Theano dari Kreta, Yunani. Ia seorang putri Pitenax. Ia adalah salah satu seorang matematikawan yang luar biasa. Tidak hanya menginspirasi Pitagoras selama masa-masa akhir hidupnya, tetapi ia juga melanjutkan penyebaran sistem pemikiran sang guru setelah wafat. Karena akhir kehidupan Pitagoras berlangsung amat dramatis, musuh-musuh Pitagoras sering menyatroni atau datang untuk mengganggu perguruannya. Bahkan, kemudian muncul penggalangan mengusir Pitagoras bersama seluruh pengikut. Dengan berat hati,
mereka meninggalkan kroton menuju Metapontion atau Metapontum, tapi masih di kawasan Italia. Di Metapontion itulah Pythagoras mempertahankan padepokannya sampai akhir. Yap, salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan salah satu teorema istimewa yang berasal dari Yunani kuno. Teorema Pythagoras ini adalah teorema pertama yang mengungkapkan hubungan antara aritmatika dan geometri. Apa hubungan antara aritmatika dan geometri? Menurut KBBI, aritmatika diartikan sebagai pengkajian bilangan bulat positif melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta pemakaian hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Geometri, ilmu ukur atau ilmu bangun adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Pada gambar A dapat terlihat jelas bahwa bentuk perkalian yang dapat diubah menjadi bentuk penjumlahan, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Pada gambar B dapat terlihat jelas pula bahwa perpangkatan dapat diubah menjadi perkalian dan juga penjumlahan, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Kesimpulannya, perkalian dapat menghasilkan geometri yang mempunyai ukuran 2 dimensi atau menjadi ukuran luas, sedangkan bilangan berpangkat dapat berubah menjadi ukuran 3 dimensi atau ukuran isi. Hubungan geometri dengan aljabar. Apa sih hubungannya geometri dengan aljabar? Sebelum membahas tentang hubungan geometri dengan aljabar, yuk kita ketahui dulu pengertian dari geometri apa sih, dan pengertian dari aljabar itu apa ya? Geometri merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Aljabar pada dasarnya adalah proses dasar dalam suatu permasalahan matematika. Semua permasalahan matematika dapat dikerjakan dengan aljabar. Contoh dari aljabar yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian variabel. Biasanya suatu permasalahan ditulis terlebih dahulu dalam bentuk aljabar agar penyelesaiannya lebih mudah. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta, variabel, dan koefisien yang dihubungkan melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Contohnya seperti berikut ini. Kalau kita perhatikan, bentuk aljabar ini terdiri dari huruf X sebagai variabel, angka 2 sebagai koefisien nilai X, dan angka 5 sebagai konstanta. Konstanta adalah nilai yang tetap, jadi nilainya sudah jelas. Sementara itu, variabel adalah nilai yang belum tetap, makanya bisa berubah-ubah. Kemudian, variabel bisa disimbolkan menggunakan huruf, misalnya A, B, C, X, Y, dan lain sebagainya. Terakhir, koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Suatu variabel pasti punya yang namanya koefisien. Nah, sekarang kita udah tahu nih, apa itu geometri dan apa itu aljabar. Kalau begitu, yuk perhatikan saja rumus aljabar berikut dan hubungannya dengan geometri.
Yuk kita pandang dua persegi pada gambar. Dalam bahasa Indonesia, persegi juga dikenal dengan sebutan bujur sangkar. Suatu bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Sisi-sisinya masing-masing sama dan sudut-sudutnya masing-masing juga sama. Sudut-sudutnya masing-masing besarnya 90 derajat. Pada masing-masing persegi terdapat 2 pasang sisi yang berhadapan. Persegi hijau dengan sisi X dan persegi merah dengan sisi Y. Sesuai buku The Elements bab 1, maka luas persegi hijau adalah X pangkat 2 dan luas persegi merah adalah Y pangkat 2. Jika dilakukan pengurangan, luas persegi hijau yang lebih besar dikurangi luas persegi merah yang lebih kecil akan menjadi bidang kuning yang tampak pada gambar. Dengan ukuran sisa sisi hasil pengurangan adalah X dikurangi Y. Dan selisih luas hasil pengurangan adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Jika bidang kuning yang bagian bawah dipindahkan ke samping, seperti pada gambar, akan diperoleh bentuk persegi panjang. Sebuah bangun datar dengan sisi yang panjangnya adalah X plus Y dan sisi yang pendeknya yaitu X min Y. Maka selisih pengurangan persegi hijau dan persegi merah tidak lain adalah sebuah persegi panjang dengan sisi panjang X plus Y dan sisi pendek X min Y. Sesuai buku The Elements bab 1, luas persegi panjang adalah X plus Y dikali X min Y. Maka jadilah X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan X plus Y dikali X min Y. Materi yang terakhir ialah teorema Pythagoras. Teorema ini ialah salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal. Dinyatakan bahwa kuadrat hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Teorema Pythagoras merupakan suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Dengan catatan, teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Jika C adalah panjang sisi miring segitiga, A dan B adalah panjang sisi siku-sikunya, maka dapat diperoleh hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, atau A sama dengan akar C kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Hubungan mengenai jumlah dari kuadrat sisi segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring telah dikenal sejak zaman Babilonia dan Mesir kuno, meskipun mungkin belum dinyatakan secara eksplisit. Sekitar pertengahan tahun 4000 dalam kalender Babilonia tahun 1900 sebelum Masehi yang sekarang dikenal sebagai Printemps 322 dalam koleksi dari Columbia University New York, terdapat daftar kolom nomor yang menunjukkan apa yang sekarang kita sebut triple Pythagoras, yaitu kumpulan angka memenuhi persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Diketahui bahwa orang Mesir menggunakan sejenis tali kusut sebagai bantuan untuk membentuk sudut siku-siku dalam kegiatan pembangunan gedung mereka. Tali memiliki panjang 12 knot yang dapat dibentuk menjadi sebuah segitiga siku-siku ukuran 3, 4, 5 sehingga menghasilkan tepat sudut 90 derajat. Sekitar 2500 sebelum Masehi, monumen megalitik di Mesir dan Eropa Utara terdapat susunan segitiga siku-siku dengan panjang sisi yang bulat. Bartol Lindert, Pam der Waarder menghipotesiskan bahwa triple Pythagoras diidentifikasikan secara aljabar.
Selama pemerintahan Hammurabi the Great 1790 sampai 1790 sebelum Masehi, tablet Plimpton Mesopotamian 322 terdiri dari banyak tulisan yang terkait dengan triple Pythagoras. Pythagoras 569 sampai 475 sebelum Masehi menggunakan metode aljabar untuk membangun triple Pythagoras. Menurut Sir Thomas Elhart, tidak ada penentuan sebab dari teorema ini selama hampir 5 abad setelah Pythagoras menuliskan teorema ini. Namun penulis seperti Plutarch dan Cicero mengatributkan teorema ke Pythagoras sampai atribut tersebut diterima dan dikenal secara luas. Bukti teorema Pythagoras. 1. Bukti Euclid. Persegi besar dibagi menjadi persegi panjang kiri dan kanan. Sebuah segitiga dibangun yang memiliki setengah luas persegi panjang kiri. Kemudian segitiga lain dibangun yang memiliki setengah luas persegi di sisi panjang kiri. Dua segitiga terbukti kongruen, membuktikan bahwa persegi ini memiliki area yang sama dengan persegi panjang kiri. 2. Bukti dengan berpotongan dan penataan ulang. Sebuah bujur sangkar besar dibentuk dengan luas C kuadrat dari 4 segitiga siku-siku identik dengan sisi A, B, dan C dipasang mengelilingi sebuah bujur sangkar pusat kecil. Kemudian dua persegi panjang dibentuk dengan sisi A dan B dengan menggerakkan segitiga. Menggabungkan kotak yang lebih kecil dengan persegi panjang ini menghasilkan dua kotak area A kuadrat dan B kuadrat yang harus memiliki area yang sama dengan awal persegi besar. Segitiga ditunjukkan dalam dua pengaturan. Pertama, meninggalkan dua kotak A kuadrat dan B kuadrat terbuka. Kedua, meninggalkan persegi C kuadrat terbuka. Area yang dicakup oleh alun-alun luar tidak pernah berubah, dan area keempat segitiga adalah sama di awal dan di akhir. Jadi, area kotak hitam sama, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 3. Bukti aljabar. Dapat dibuktikan secara aljabar menggunakan 4 salinan dari segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C disusun dalam kotak dengan sisi C seperti di bagian atas diagram. Segitiga mirip dengan area setengah AB, sedangkan kotak kecil memiliki sisi B-A dan area B-A kuadrat. Oleh karena itu, luas persegi panjang B-A kuadrat ditambah 4AB per 2 sama dengan B-A kuadrat ditambah 2AB sama dengan B kuadrat min 2AB ditambah A kuadrat tambah 2AB sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi ini merupakan persegi dengan sisi C dan luas C kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 4. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan kombinasi 3 bilangan yang menyatakan ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sehingga berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Terdapat banyak sekali triple Pythagoras. Bilangan 3, 4, 5 karena 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Bilangan 5, 12, 13 karena 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Bilangan 7, 24, 25 karena 7 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Triple Pythagoras kelipatannya yaitu 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20 dan sebagainya.